Cemari Media Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawaina naqra'al Fatihata. Allah yaftahu alaina wa yufaqqihuna fid-din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yuzidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadihi as-salihin wa anna Allah yarzuquna al-ilma wal 'amal wa yahfazuna min az-zari waz-zalal wa anna Allah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana wa yubghidu ghayra qulubina wa yujiruna min mudillati fitan ma dhahara minha wa ma batan wa anna Allah yaj'aluna minal muqabilin wal maqbulin wa minal faizin bi ridha rabbil alamin fid dunya wal akhirah wa anna Allah yuslihul ibad wal bilad wa yarhamul ibad wal bilad wa anna Allah yaltufu bina wa bil muslimin fi jami'i ahwalina fid dunya wal akhirah wa anna Allah yahfazu alaina bis salam wal iman wa yahdimu lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan rahmatan lil anam wa khassa bi syar'atin samhatin mustamilatin 'alal hikami wal ahkam. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Yang saya hormati pengurus maktab, ada Al-Mukarram Al-Ustaz Afwan MA, ada Al-Mukarram Al-Ustaz Kalum Doktor Mukhlis. Insyaallah kita doakan semoga lekas selesai. Beliau calon doktor hadis. Ada Al-Mukarram Al-Ustaz Haris Gunawan MPD, Magister Pendidikan. Ada Al-Mukarram Al-Ustaz, orang yang luar biasa di dalam pengkaderan, Al-Mukarram Al-Ustaz Safaruddin. Orang tua kita, guru kita, Al-Mukarram Ustaz Haji Abdurrahman Asmidi. Ini mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia aja ya. Ada Dr. Rusli Halil Nasution, Doktor S3-nya beliau ini hukum Islam ya. Beliau ini alhamdulillah bisa menjadi dokter berkat nampar sekali. Yang nampar belum dokter. Jangan ingat-ingat itu Pak Dokter. Bukan saya yang nampar. Itu sekali tampar, 2 kali tampar insyaallah ke dokter. Bapak Ibu hadirin dan seluruh yang dirahmati Allah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan bersyukur
mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang diberikan kepada Allah kepada kita semua. Jauh lebih dalam dari sekedar mengucapkan kata alhamdulillah, tingkah laku dan perbuatan, dan di antara yang hari ini kita hadir ke tempat ini merupakan bukti daripada cara kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan nikmat yang sedang kita nikmati ini terus ditambah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesemua itu nikmat yang sangat terpenting adalah keimanan dan keislaman. Salawat dan salam mari sama kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir pada hari ini dan yang bersalawat pada hari ini semuanya masyhur di langit Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma min majlisin yusalla fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa qama raihatun thayyibatun hatta tadkhula ila as-sama wa taqulu al-malaikah hadza majlisun sulliya bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebuah majelis seperti ini, bila di majelis itu dibacakan sholawat, tadi sudah. Tapi minimal mengingatkan kepada kita semua, terutama para asatidz, pada guru-guru yang selalu berada di majelis ilmu dalam ruangan mengajar segala macamnya, jangan lupa ketika memulai pembelajaran jangan hanya sekedar mengajar. Mari kita bersalawat, mari kita sampaikan salawat salam. Itu belum tentu yang mendengar melakukannya. Lebih baik diajak bersama-sama. Supaya apa? Majlis itu dibacakan salawat minimal Allahumma shalli ala Muhammad, maka para malaikat yang ada di langit itu sudah kenal. Hidungnya cukup luar biasa. Adakah di antara kita yang bisa menyangkal baunya durian? Pokoknya lewat bawa durian. Orang semua bawa durian. Kata sebelah bukan. Kata sebelah semua mengatakan bawa durian. Ada satu mengatakan itu bukan bawa durian, itu bawa sambutan. Berarti hidung yang satu itu belum baik. Artinya bau durian. Bau durian itu sudah masyhur, siapapun tahu. Artinya yang mau saya katakan begini, majelis itu semuanya ada aromanya. Majelis apapun itu ada aroma. Aromanya itu naik sampai ke langit yang paling tinggi sana. Umpama seperti ini. Ini malaikat sekarang di atas sudah mencium bau. Ini bau apa nih? Majelis mana ini? Ini majelis apa nama kita ini? Apa ini? Tahu kata malaikat yang lain? Iya, sudah khas baunya. Karena yang hadir itu banyak siswa, katanya. Gitu. Loh, kalau siswa kenapa? Ya bau terasa kali, bau kaki semua, gitu. Majlis itu baunya sudah ada semuanya sampai ke langit. Dan satu khas majlis itu ada baunya bau sholawat. Kalau baunya sholawat, masya Allah. Malaikat itu nanti akan tanya, majlis mana, majlis siapa, majlis apa, di mana. Jadi semuanya pun akan terkenal kita di langit sana. Kalau kita sudah terkenal di langit sana, maka Allah dan Rasulnya nanti yang memperkenalkan kita di muka bumi ini. Tidak perlu capek-capek, tidak perlu pakai iklan. Insinyur kita pamannya pasang iklan supaya orang buat gambar semua, tidak perlu.
Orang tidak tersendiri gitu. Yang mana itu? Ada. Itu Ustaz Afwan. Jadi rugi kali kalau sebuah majelis tidak dibacakan sholawat. Biar Allah yang menyampaikan, memperkenalkan kita. Baik. Hari ini diberikan tugas ke saya untuk menyampaikan kajian di tempat kita yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita yang sedikit dan singkat ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan membicarakan di antara ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kalau cukup waktunya kita membicarakan 2 ayat saja. Kalau cukup, karena saya punya waktu 15 menit. Yaitu surah Al-Qamar yang letaknya sebelum surah Ar-Rahman. Surah Al-Qamar ini letaknya sebelum surah Ar-Rahman. Kalau Qamar letaknya rantai cermin. Baik. Ayatnya sudah ada. Yauma yushabuna fin-nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Kita artikan secara letter dulu. Saya rasa snacknya nanti aja. Nanti saya kalah idola dengan kue yang hanya harga Rp1.000 itu. Kalau saya kalah sama Majestic masih lumayan. Ini sama kue Rp1.000 waktu kalah. Saya rasa. Lanjut Ustaz, lanjut. Ya. Kita artikan secara letter dulu ya. Yauma pada hari itu atau pada hari ini atau yushabuna digiring fi pada annar neraka ala atas wujuhihim muka mereka luku rasakanlah masa sentuhan sakor neraka sakor. Mari yauma yushabuna fin-nari ala wujuhihim duku massa sakor. Ini tulisannya memang sengaja dijelek-jelekkan gini supaya jangan ditiru. Nanti kalau kita ini ditiru pula saya. Apa pembacaan pertama? Katanya apa ini tadi? Jauh. Bisa dibaca yaumun. Artinya hari. Yaumul Isnin, hari Senin. Yaumul Arbi'ah, hari Rabu. Yaumul artinya adalah hari. Tetapi pada kata atau pada ayat ini yang dipakai pembacaannya huruf mimnya itu dengan mata. Kok sedang menyampaikan sebetulnya terbuka. Karena ada dokter Rusli. Tengok dia supaya sedikit nanjakannya terus, karena salah pula nanti. Itu takutnya, yang kedua takutnya begitu selesainya ini dia sama juga takutnya. Yang minnya ini pada hari ini, pada ayat ini huruf ini dibaca dengan fathah. Dan itu pilihan yang lebih tepat, yang lebih kuat, yang muhtaroh daripada kalau nanti dibaca dengan ini namanya mabni. Kalau ini dibaca dengan mu'rab. Ini kabar enggak ini mereka? Kalau yang depan apa lagi? Kabar. Kata yauma, minnya itu dibaca dengan mata. Dia dibaca dengan mabni. Arti mabni itu tidak mengalami perubahan. Tidak mengalami perubahan walaupun ada amil-amil di depannya. Amil itu kan sesuatu yang bisa merubah kalimat yang ada di belakang. Ada inna, maka lafaz Allahu menjadi innallah. Kenapa Allahu menjadi Allah? Karena ada amil
inna. Itu mau berubah-ubah. Nah, ada kata dimasuki apapun di depannya, ambil apapun di depannya, tetapi tidak mengalami perubahan. Itu namanya mabni. Satu contoh kata yauma. Nah, kalau yauma dibaca dengan fathah dia mabni, ini menunjukkan yaumanya bukan isim, tapi dia dzaraf. Apa namanya? Dzaraf. Dzaraf itu ada berapa? Dzaraf apa saja? Dzaraf makan sama dzaraf minum ya. Dzaraf makan sama dzaraf zaman. Untuk mengarahkan ini dzaraf, orang nahu sudah tahu, sudah bisa dilihat pada huruf mimnya saja. Nah, makanya kalau kita berbicara beberapa hadis, termasuklah hadis-hadis yang berkaitan dengan hadis Ramadan. Ada itu hadis Ramadan. Siapa yang melaksanakan Ramadan gini sampai selesai? Terus ada hadisnya. Apa? Huruf kami harfu jarri. Kalau ada huruf jar, maka biasanya yang di belakangnya itu adalah kata atau huruf atau isim yang harus dimajrurkan. Tuh, ini ada kata. Nah, di sini kita baca apa? Karena yaumi waladat kalau dia dibaca yaumi berarti dia berubah menyesuaikan dengan huruf jarnya kan. Kalau dia berubah berarti dia mu'rab, berarti dia isim. Nah, kalau isim artinya apa tadi? Kalau isim artinya apa tadi? Hari. Nah, sekarang kita artikan yaumi dengan arti hari. Begitu ya? Nah, orang yang berpuasa sampai selesai karena imanan wahdi sabar, nanti selesai puasa kayaumi, seperti hari. Seperti apa? Hari. Yang namanya hari ada 7, Senin sampai Senin lagi, ya kan? Ada 7 hari. Saya rasa Rabu seterusnya. Nah, Senin kan, Selasa kan, Rabu kan begitu ya. Telah. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan penuh karena imanan dan seterusnya, selesai puasa nanti di 1 Syawal, orang tersebut kayaumi. Seperti apa? Seperti hari. Hari apa? Waladatu ummuhu, yang emaknya melahirkannya. Kita kan lahir. Yang melahirkan kita siapa? Emak kita. Emak kita melahirkan kita hari apa? Saya harinya hari Rabu. Tidak bagus ya hari Rabu. Apalagi kalau ini 14 ya, yang akan datang. Minggu. Saya lahirnya hari Rabu. Emak saya melahirkannya. Emak saya melahirkan saya hari Rabu. Jadi orang yang berpuasa penuh dengan keimanan dan seterusnya itu nanti di 1 Syawal dia itu seperti hari dilahirkan emaknya. Saya hari apa tadi? Maka saya kondisinya kayak hari Rabu. Kondisi saya itu kayak hari Rabu. Apa hubungannya orang berpuasa dengan hari Rabu? Nah, maka yang lebih muhtamat, yang lebih kuat membaca hadis ini, jangan dibaca kayaumi, walaupun boleh. Cuma maknanya ke sana. Jadi orang itu disamakan dengan hari gitu. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Nah, padahal yang dimaksudkan bukan itu. Yang dimaksud apa yang dimaksud? Kondisi atau keadaan. Nah, jadi maka membacanya kayauma. Kayauma. Jadi huruf jarnya ini masuk kepada
yaum yang zorof, dan zorofnya ini beridofah kepada jumlah. Kalau dibaca kayauma, orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan seterusnya itu, selesai Ramadan, masuklah 1 Syawal, orang tersebut kayauma, seperti pada saat, karena zorof keterangan, seperti pada saat ia dilahirkan oleh emaknya. Nah, informasi hadis, setiap manusia yang dilahirkan oleh emaknya dalam keadaan suci. Nah, jadi orang yang berpuasa 1 bulan Ramadan penuh tadi karena kita seterusnya, maka dia di 1 Syawal kondisinya suci. Kayak hari pada saat hari dia dilahirkan oleh emaknya, bukan hari yang Senin, Selasa, Rabunya itu. Paham memaknai membacanya ini? Nah. Ya, itu perlunya kita mengetahui cara membaca. Pada ayat ini yauma membacanya. Karena nanti jumpa kita di ayat lain, itu ada ayat membaca dengan yauma pada saat. Jadi kan apa tadi? Ada tadi. Pada hari itu atau pada hari ini. Zorof keterangan. Pada hari itu yushabuna, ada orang digiring. Finnar, digiring itu masuk ke dalam neraka. Ada yang mau? Ada yang mau? Artinya apa tadi? Yushabun, digiring. Logika. Neraka itu kan ngeri. Jangankan neraka. Ada yang mau di bulan ini divaksin? Nah, supaya sehat kok. Mau divaksin aja grogi kan? Kami insya Allah 2 minggu ini parah ya. Keringetan ada pikiran itu. Padahal mau divaksin supaya sehat. Itu pun kita timbul rasa takut. Nanti tuh pasti keluar gitu. Nah, bagaimana pula kalau digiring ke dalam neraka? Biasa kata-kata digiring itu apa? Contoh yang sering pakai. Udah giring dulu nanti ke sana itu ngomong. Kurang tepat rasanya. Digiring itu apa biasanya? Atau siapa? Yang bekas tempat, meja. Yang bekas tempat kan meja kan? Binatang itu contohnya digiring ke kandang. Apakah mudah menggiring kambing ke kandang? Tidak mudah. Kecuali kambing kan sudah kenyang semua, baru dia mau masuk ke kandang. Kalau kambing tadi belum kenyang, bagaimana kira-kira giring? Yang nggak bisa lah kami membayangkannya. Kenapa? Karena kami nggak punya kambing. Yang tahu kan yang merasa. Kambing tadi kalau masih lapar, dia tidak akan mudah digiring. Bagaimana pula kalau orang mau ke neraka? Ayo masuk neraka. Ayo semangat semua gitu. Tentu logikanya orang nahan kakinya ini, sorong-sorong. Itu yushabun, disorong-sorong gitu. Tetapi maknanya bukan ini. Ini masih mana ringan. Karena semua orang ketika itu walaupun dia sudah diponis masuk neraka, yang digiring tadi, ayo. Masyarakat semua jalan ini semua. Enggak begitu. Nolak semua nanti. Nolak. Sehingga makna digiring ketika itu berubah maknanya. Binari tadi dalam neraka ala wujuhihim, atas muka-muka mereka. Digiringnya pakai muka-muka mereka. Bagaimana? Kata inilah nanti yang merubah pentakwil. Kata digiring menjadi diseret. Lebih sadis diseret. Kalau ada maling, palak nggak? Jengkel nggak?
tangkap, ikut mukul nggak? Hah? Kalau saya nampak-nampaknya pasti ikut mukul. Kalau saya nggak mau, kasihan, cepet-cepet aja ya. Kalau dipukul dikasih darah-darah. Kalau kita berdarah, mati. Kalau digiring di sorong tadi, itu karena ketidakmauannya. Memang logika, tapi itu masih muda. Kalau diseret, yang di bawah itu bukan kaki tapi muka. Jadi kalau maling tadi dipukuli itu biasa. Tapi kalau sudah diseret-seret maling tadi kemana kira-kira? Kan sadis itu kan. Nah, jadi nanti ini penggambaran pada hari itu, maksudnya nanti di hari kiamat ada orang diseret masuk ke dalam neraka. Gitu. Ada orang diseret masuk ke dalam neraka. Oh. Ini kedua. Allah ngomel juga tuh kan. Kalau diomel senang nggak? Sambil makan awak itu di rumah diomelin, enak nggak makannya? Enggak. Nah, ini pas kalau buang hajat dan diomelin, cepet dan tekan gitu kan cuman masih separuh keluar. Kan jengkel awak kan. Nah, ini Allah ngomel dulu masa sakor, tapi ngomelnya pakai ekspresi lah. Kalau dari itu tadi apa? Ngartikannya apa tadi? Rasakan sentuhan neraka. Coba kalau marah semua orang, udah rasakan itu neraka gitu. Kira-kira yang dimarahin kita kemana kira-kira? Yang domel. Oh kok banyak kali makannya gitu. Ekspresinya kalau itu mengarahnya luar biasa. Apa? Nah sekarang rasakan keberatan. Kira-kira agak ngotot ngomong. Sudah dimasukkan dalam neraka, diseret-seret di dalam nerakanya tadi, kata Allah dimarahi lagi. Sekarang rasakan itu sentuhan api neraka. Baik. Sampai di sini paham ayatnya? Satu ayatnya saja. Ini menceritakan zorobnya nanti pada hari kiamat. Pada hari itu yang maksud adalah yaumul kiamat. Ada orang diseret ke dalam terus diomelin lagi, rasakan neraka sakor. Tahu neraka sakor? Ada yang bilang ini posisinya tingkatan yang ke-6 ya. Tingkatan neraka ya ke-6. Pernah dengar istilah neraka sakor? Kata-kata sakor? Siapa itu? Bakat penghuni neraka sakor? Ada ayat itu kan? Ada yang habis di sini? Atau ada habis di sini? Namanya habis. Kan ada ayat. Masalah kaku kisahor. Ini ayat masya Allah, mualunya luar biasa. Ketika ada kata masalah kaku kisahor, yang nanya ini orang kafir. Yang ngomong orang kafir. Ngomongnya di dalam neraka sakor. Orang kafir masuk neraka sakor. Terus orang kafir tadi ngomong gini, masalah kumfi sakor. Berarti ada orang yang ditanyain, apa yang menyebabkanmu masuk ke neraka sakor? Basicnya tuh, kok bisa masuk neraka sakor? Jelas terima kasih lah para rahim ya kan. Masa pakai bahasa Indonesia aja, sedikit pakai bahasa Inggris. Siapakah yang ditanya tadi? Yang ditanya itu orang Islam atau orang yang beriman. Jadi artinya ada orang Islam, ada orang beriman masuk neraka sakor. Terus orang kafir yang neraka sakor ngomong, kok kan bisa masuk neraka sakor? Kalau kami masuk neraka sakor biasa kan? Wajar. Atau kafir.
Semangat sekali masuk neraka. Yang masuk neraka siapa? Para kafir. Ngomong apa? Kok masuk neraka sakor kepada siapa? Orang Islam yang masuk neraka sakor. Kan malu itu. Apa jawaban orang Islam ketika itu? Memang kami dulu Islam, tapi kami tak pernah sholat. Nah, sekarang yang ayat ini siapa? Yang ayat ini, apakah ayat ini yang menyeret-nyeret tadi dimasukkan dalam neraka sakor tadi termasuk ini? Bukan. Jadi bukan membicarakan orang Islam yang nggak sembahyang ayat ini. Nanti ada orang yang dimasukkan di dalam neraka sakor. Kalau yang ini masukannya nggak ada seret-seret. Ini seret-seret diomeli lagi di dalam sana. Siapakah orangnya? Orangnya adalah pada ayat 49. Nanti kalau diterjemahkan ayat 49 itu rasanya nggak nyambung. Nanti. Apa hubungannya 49? 48 janda. Apa hubungannya? Oke. Saya ulang. Sampai sini bisa dipahami dulu. Ini harus memang makanan orang bergizi lah. Kalau tidak berat nih. Jadi awalnya dengan ilmu nahu, kita belajar tafsir. Di awalnya dengan ilmu nahu. Nanti bawahnya hadis, ujungnya ilmu tauhid. Tiga-tiga itu luar biasa. Saya menganggap berat kalau bersama yang hadir hari ini kan. Saya ulang ya. Yaumanya pada apa? Sorot. Sehingga kita mengartikannya pada hari itu, bukan mu'rab. Kalau mu'rab ya isi tentunya hari. Apa? Masa dan seterusnya. Pada hari itu ada orang diseret-seret masuk ke dalam neraka. Ini tidak perlu diterjemahkan lagi, tidak apa-apa, sudah bisa dipahami. Terus kata Allah merasakan itu sentuhan neraka. Ya, jadi ada orang diancam masyarakat neraka sakor. Siapakah orang? Yang kedua, ternyata itu nanti ini kan cerita hari kiamat. Ada orang di dunia ini belum lagi kiamat, hidupnya di dunia terseret-seret. Insyaallah. Agama kita mengajarkan bagaimana kita hidup bahagia sejak di dunia sampai ke akhirat. Ternyata ada orang di akhirat seperti ini, bahkan belum sampai di akhirat, di dunia ini saja hidupnya pun terseret-seret. Bagaikan orang yang mau dimasukkan neraka kita nggak ada bahagianya. Penderitaan yang luar biasa. Jadi ada orang yang di dunia ini menderita seperti itu. Nauzubillah. Kita masuk ke ayat yang kedua. Sabar, masih 13 menit. Saya tadi kan seharusnya jam 9 sudah di sini. Tadi ada tamu membantu waris-warisan. Jadi saya tunda selesai ini. Gitu. Ini enak kita bagi warisan. Orang itu awak tetap hitung-hitungnya aja. Dan terima kasih Ustaz. Ya. Aduh. Itulah kalau jadi Ustaz hitung uang orang. Tapi semangat. Kayak orang bank hitung duit ya mereka. Duit siapa? Ya orang. Dia nanti dibayar bulan. Yang hitungnya miliaran, duitnya cuma 3 juta dapatnya gaji. Baik. Ayat selanjutnya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami, karena ada alifnya itu menunjukkan kami, tapi biasa diterjemahkan dengan sesungguhnya. Kulla syai'in, segala sesuatu, syai', sesungguhnya kulla syai'in, segala sesuatu. Allah itu termasuk sesuatu enggak? Ini bukan Syahrini punya ya. Ini bukan Syahrini punya.
Sesungguhnya segala sesuatu, Allah termasuk sesuatu tidak? Masa Allah. Sesungguhnya segala sesuatu. Karena itu ada kata kullun. Dulu waktu kita membahas kata kullun, kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu sesat. Kan gitu. Lapas atau kata am, lapas atau kata am dalam ilmu ushul fikih itu dipastikan ada mufassisnya, ada yang taksiskan, kecuali pada hal-hal tertentu nggak bisa ditaksis, nggak ada taksisnya, semua termasuk. Nah, ini semua, tetapi tak termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kula syai', semua sesuatu, segala sesuatu yang ada. Allah itu kan ada. Tetapi nanti dibantah dengan kata selanjutnya, lebih memperkuat. Jadi membantah sesuatu tidak cukup dengan satu kata saja, satu pembahasan saja. Di belakangnya ada kata khalaqnahu, yang telah kami jadikan akannya sesuatu tadi. Segala yang ada ini, kata Allah, khalaqnahu, kami yang menjadikannya. Kan gitu. Artinya di sini Allah yang menjadikan segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada yang menjadikannya siapa? Allah. Yang menjadikan Allah siapa? Gak ada. Jadi kok bisa ada? Namanya Allah. Nah. Yang ke langit maksudnya apa? Itu kalau kelas 1, kelas 2 hadisnya udah lewat itu di Jawahirul Bukhari. Kalau sudah kelas 2 Ismul Alim, hadis tentang Allah pembahasannya sudah lewat. Saya ulang ya. Sana. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada itu semuanya kata Allah kami yang telah menjadikannya. Jadi artinya tidak ada yang ada. Saya ulang. Tidak ada yang ada ini yang tidak dijadikan oleh Allah. Semuanya yang dijadikan siapa? Allah. Terus kami menjadikannya kata Allah biqadar, dengan ukurannya. Ada yang tukang jahit atau pernah pergi ke tukang jahit atau buat baju di tukang jahit? Ada? Kalau kita datangnya Sumi mau buat baju, yang buat baju siapa? Yang buat siapa? Yang menjahit Bu Sumi. Ketika Bu Sumi mau buat baju kita, apa yang dilakukan Bu Sumi? Diukur dulu. Panjang badan, lebar badan, kan kita tahu. Tingkat dada. Nah, kalau buat baju dadanya nggak diukur nanti gimana? Yang meletak gini nanti. Aneh. Coba kalau nggak diukur badannya, panjangnya, kepanjangan atau kependekan, semua diukur. Sudah? Jadilah baju. Waktu dipakai, kok nggak muat baju? Tapi sudah diukur. Akhirnya kita protes, bawa ke Bu Sumi. Bu, kok nggak bisa masuk, Bu? Mungkin salah ambil punya orang, ambil punya kita kan, salah kasih bisa. Enggak, ini nggak salah kasih. Rupanya tak sesuai dengan ukuran. Waktu mengukur, salah. Orang mengukur, terus saya tulisannya jelek. Bukan jelek, kurang cantik. Beda jelek dengan kurang cantik, beda besek dengan kurang mancung. Nah, saya kurang mancung. Kadang-kadang saya nulis 5, 7, 9, 2 itu mirip-mirip.
Waktu mau dia baca ulang, angka berapa ini tadi? Nah, gitu. Jadi bisa salah ukur. Artinya saya katakan, apapun yang dibuat pasti diukur dulu. Nah, ukuran itulah dasar untuk membuat sesuatu. Jadi termasuk yang ada itu kan kita manusia. Nah, adanya kita ini berarti dulu diukur dulu, catat dulu, baru ada kita. Kira-kira di antara yang hadir pada hari ini, adakah yang jadinya keluar dari ukuran? Dan kita protes sama Allah. Ada orang kurus. Ada orang kurus. Asal mau beli baju payahnya bukan main. Double XXX itu payah lagi. Umpamanya. Dia bilang sama Allah, kurasa Allah dulu salah catat ini. Badanku dulu. Badannya lebar. Saya kan payah dia beli baju. Nengok kawannya pakai baju apa saja cantik aja. Gelgrobet itu. Orang pakai baju apa saja pas cocok enak saja jadi. Bukan soal kawannya pakai baju itu umpamanya biasa, tapi enak saja orang yang punya gitu. Enak aja orang yang punya mengenyek aja. Itu namanya well-groomed. Itu gantungan yang pasif. Baik. Bisa enggak kita nanti komen di hadapan Allah? Maka Allah salah. Ini perlu ilmu ya. Perlu ilmu. Saya ulang. Ada nanti orang dikirim masih ke dalam neraka. Silakan rasakan tuh sentuhan neraka. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada akan dijadikan dengan ukurannya. Titik. 2 ayat surat. Ayat 48 dengan ayat 49 nyambung nggak? Secara jalan kita lihat. Dimasukkan ke dalam neraka dengan cerita kejadian itu sudah ditentukan oleh Allah. Nyambung? Yang dari titik pembahasan itu kata yang paling belakang biqadar. Kata apa? Biqadar. Biqadar itu apa ya? Bahasa gampangnya takdir. Bahasa akhirnya adalah takdir. Baik. Sekarang kita baca dulu asbabun nuzul. Sebab ayat ini turun. Paling bawah baris ketiga, ja'a musyriku Quraisyin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhasimunahu bil qadar. Ada beberapa orang musyrikin Quraisy mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdebat tentang takdir, mendiskusikan tentang takdir. Panazala, lalu turunlah ayat. Yauma yushabuna finnar ala wujuhihim dhuqu massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Ada orang diskusi tentang takdir. Nah, diturunkan ayat ini. Orang mendiskusikan takdir, diturunkan ayat. Nanti ada orang diseret masuk ke dalam neraka. Segala sesuatu yang ada itu kami menjadikannya berdasarkan takdir. Jadi kita harus membahas masalah apa sekarang di sini? Takdir. Membahas masalah takdir ini tidak mudah. Membahas masalah takdir ini tidak mudah. Ini masih sama. Menit baru ya, minta waktu ya. Saya tidak baca lagi semua, karena kalau saya baca semua ini luar biasa ya. Ini. Pembahasan takdir juga masuk ke dalam bab jaiz. Pembahasan takdir itu
masuk juga kepada pembahasan jadi. Nanti cari buku yang sederhana. Cari buku sederhana, Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam. Itu sederhana, enak, mudah membahasnya. Kita dikatakan ini saya potong. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu aidan ala kulli mukallafin annal umura khairaha wa syarraha biqada'in wa qadarin. Jangan salah baca. Trendong biqada'in wa qadarin. Ada orang baca biqada'in wa qadarin. Dalnya berubah dari huruf dot karena ngikut kemari. Lailatul Qadar. Padahal jelas Lailatul Qadar. Tapi menyebutnya Lailatul Qadar aja. Pernah dengar enggak? Pernah dengar enggak? Wa mimma yajibu i'tiqaduhu aidan. Ini maka saya potong kata aidonnya. Dan termasuk yang wajib diiktikadkan, diyakini ala kulli mukallafin, kepada setiap mukallaf. Apa itu? Annal umura, bahwa segala sesuatu yang ada yang dalam ayat tadi, khairaha, yang baik, wa syarraha, dan yang buruknya, biqada'in wa qadarin. Itu sudah ada qadanya, sudah ada qadar. Segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang terjadi, kita wajib mengiktikadkannya bahwa itu semua sudah ada qadanya, sudah ada takdirnya. Kalau kita baca ilmu tauhid, qada dan qadar itu terjadi khilafiyah, terjadi perbedaan pendapat. Diukur dulu atau dijadikan dulu? Tentu diukur dulu. Berdasarkan ukuran tadi kita menjadikan sesuatu, kan? Berarti diukur dulu oleh Allah, baru Allah menjadikan sesuatu itu berdasarkan ukuran tadi. Nah, sekarang pembahasannya, yang mana qada, yang mana qadar? Qada itu kan melaksanakan. Kalau qadar menentukan. Berarti kalau ditentukan bidang dada sekian, panjang badan sekian, itu berarti menentukan. Secara kebahasaan seolah-olah itu takdir. Kan gitu? Qada melaksanakan, berarti mengaplikasikannya. Apa yang telah ditentukan itu di qada. Jadi kalau itu yang mana qada, mana qadar? Di luar perbedaan, yang penting sama kita meyakini bahwa Allah menjadikan segala sesuatu itu berdasarkan ukuran. Ada yang mengatakan ukuran itulah takdir, melaksanakan itulah qada. Sebaliknya, qada yang diazali, yang di bumi ini takdir. Nah, makanya nanti ketika kita bahas ini, kita harus menguasai 5: qudrat, iradah, ilmu. Yang kedua, membahas tentang qadim sama hadis. Dua paket menjadi satu, 5. Masalah qudrat, iradah, ilmu, sama hadis, sama qadim. Yang mana yang qadim? Yang diazali. Yang mana yang hadis? Ketika Allah menjadikan segala sesuatu, kan menjadikannya di bumi. Ketika menjadikan itu terjadi perubahan-perubahan, itu hadis. Terlepas dari istilah-istilah itu, yang penting sama kita yakin bahwa apapun yang ada atau apapun yang terjadi itu berdasarkan takdirnya Allah. Itu dulu kita pegang benarnya. Kita mau bahas takdir. Kira-kira saya ini ganteng. Dibanding orang ganteng, saya enggak ganteng. Jelas. Kalau saya ngomong, ketemunya di botannya gitu.
Gini, segala sesuatu yang ada berarti sudah ditakdirkan Allah ya. Tapi menentukan Allah. Ditentukanlah si Daudi lahir hidup kaya. Yang kedua bandingkan. Asik. Dilahirkan Allah, hidup di dunia ini. Lebih kaya, lebih kaya punya satu mobil, Ahmad punya setengah mobil. Kata si kaya, Allah baik. Kata si miskin, Allah tidak baik. Yang menjadikan saya kaya siapa? Yang menjadikan seseorang miskin siapa? Apa bedanya saya dengan seseorang tadi? Sama-sama ciptaan. Pak Aris punya abang, punya kakak, punya adik. Saya juga begitu, kalian juga begitu. Kalau sebuah keluarga, kalau anak pertama minta apa saja semua lulus, semua beres ya, semua dikasih. Nah, kalau satu itu nggak termasuk contoh. Karung, rata-rata anak pertama itu beres semua. Anak nomor 2 itu mulai ada ya. Lahir anak pertama semua belum lahir, sepatu udah dibeliin, belum lahir. Sepatu anak tuh, kalau popok oke lah. Ini sepatu udah dibeliin. Begitu lahir anak kedua, popoknya popok bekas kakaknya. Nasib. Dicatat ya. Kayak ada ngomong nasib. Itu dicatat ingat. Kita bahas. Kalau sudah besar, kalau tadi kan yang nomor 2 nurut aja kan. Begitu dipakai popok kakaknya dia ngomong, aku nggak mau, itu popok kakak kan nggak bisa. Sudah takdir mau nggak mau kan. Setelah anaknya besar, anaknya gede, sama-sama umurnya sudah belasan tahun, si adik bisa merasa apa bedanya? Si kakak anak mama anak ayah, aku juga anak kakak anak mama anak ayah. Tapi kenapa kalau urusan kakak sudah beres, kenapa urusan aku tertunda-tunda selalu? Ya karena kau anak nomor 2, sama-sama nomor 2 kan gitu jadinya kan. Tapi itu sudah takdir. Nah, kalau sama orang tua kita bisa protes begitu mungkin. Kalau tua kita tidak adil, kita katakan. Tapi kalau kepada Allah, kenapa Allah ciptakan aku ini seperti ini? Coba kalau Allah ciptakan aku kaya, aku ganteng, aku kan bisa begitu. Ayo. Bisa nggak kita protes sama Allah? Siapa yang masukkan kita dalam surga? Siapa yang masukkan kita dalam neraka? Jangan mau. Kira-kira Abu Jahal, Abu Lahab masuk mana nanti? Kira-kira Abu Jahal, Abu Lahab masuk mana nanti? Silakan. Kita masuk. Kita siapa yang menciptakan? Abu Lahab, Abu Jahal siapa yang menciptakan? Bukan. Abu Lahab bukan Allah yang menciptakan. Kalau Allah menciptakan dimasukin ke surga itu. Tapi ternyata semua yang ada siapa yang menciptakan? Allah. Tapi kenapa Allah menciptakan Abu Jahal, Abu Lahab? Kenapa tidak Imam Nabi menciptakan dalam keadaan Islam? Apa kita sudah nyogok? Allah akan kau lahirkan, aku kau lahirkan Islam ya. Abu Jahal, Abu Lahab nggak sempat nyogok, jadi bisa. Ini betapa pentingnya kita harus memahami takdir dan beriman kepada takdir. Di ujung nanti membahas beriman kepada takdir itu untuk membahagiakan hidup dunia dan akhirat. Kalau tak beriman kepada takdir, maka tidak ada kebahagiaan hidupnya di dunia ini apalagi di akhirat. Itulah tadi saya katakan yang hidupnya di dunia ini terseret-seret. Sementara kita menjalani takdir itu di mana? Di dunia ini ya.
Kita menjadi takdir itu di dunia ini. Kalau kita nggak beriman kepada takdir dan nggak paham itu takdir, maka susah hidupnya di dunia ini. Tersiksa, terseret-seret. Kalau didorong-dorong orang itu masih biasa tadi. Begini. Memang segala sesuatu yang ada itu Allah ciptakan dan sudah ditentukan bukan sama siapa? Yang menentukan? Allah kan? Allah menentukan segala sesuatu, kemudian berdasarkan ketentuan itu Allah menciptakannya. Paham? Baik. Ditentukanlah Allah, ditentukan oleh Allah. Daud lahir dalam keadaan beriman. Apapun yang ditentukan Allah itulah yang terjadi, tidak bisa keluar dari itu. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan, kalau seorang hamba sudah ditentukan ahli surga, sehingga kalau sudah ditentukan oleh Allah, seseorang atau seorang hamba ditentukan masuk nanti di akhirat masuk apa? Surga. Apapun ceritanya, kalaupun amalnya di dunia ini amal neraka, dia tetap masuk surga. Atau sebaliknya, ada orang ditetapkan takdirkan oleh Allah masuk neraka, walaupun amal di dunia ini amal surga, dia tetap masuk neraka karena sudah ditetapkan seperti itu. Nah, kan kita kalau yang ganteng, yang kaya, yang senang, oke, dia setuju. Yang susah, yang miskin, yang jelek, yang kafir itu cuma satu kan? Ya Allah, apa bedanya? Aku sama dia kau ciptakan, aku kau ciptakan juga. Gak ada beda. Sama-sama hamba, sama-sama ciptaan. Tapi kenapa kau ciptakan kaya, aku kau ciptakan miskin? Kalau seorang anak kan ngomong sama mak kaya, karena kau kurang rajin kerja. Kalau kakakmu yang dari bangun tidur sampai tidur kerja saja, memang gila kerja kakak kau itu. Sehingga ayah mama sayang sama dia. Kira begitu. Masih bisa ada dalil-dalil. Jadi ketika terjadi dialog, Abu Jahal, Abu Lahab masuk ke dalam neraka, tak mau terakhir. Bisa nggak? Nggak mau. Kalau mau masuk neraka, aku nggak mau masuk neraka. Kenapa aku masuk ke neraka ya Allah? Sementara yang lain-lain masuk surga. Apa kata Allah? Kau kan kafir. Kata Allah. Ya macam mana aku nggak kafir? Orang kau ciptakan aku kafir. Coba kau ciptakan aku ini beriman kepada Allah. Tentu aku beriman. Siapa yang menjadikan Abu Jahal Abu Lahab kafir? Siapa? Siapa? Mau dia jawab apa? Siapa yang menciptakan Abu Jahal Abu Lahab kafir? Allah. Kan jadi sekarang kan? Macam mana ini? Siapa salah kalau gitu? Kalau Abu Jahal Abu Lahab itu posisinya kalian kita gimana? Mau nggak? Itu kan cerita Abu Jahal Abu Lahab. Kalau nanti di akhir ternyata kita ditakdirkan Allah, ditetapkan Allah kita penghuni neraka gimana? Walaupun sekarang kita duduk mengaji tauhid ini. Kalau orang sudah ditetapkan masuk neraka, apapun amalnya di dunia ini, amal surga semuanya. Tapi karena sudah ditetapkan dia masuk neraka, dipastikan masuk neraka. Walaupun hari ini mengaji, saya nyampaikan kajian ini Bapak. Tapi kalau ditetapkan oleh Allah, ahli neraka tetap masuk neraka. Kalau menjawab dia, nah, kalau posisi itu ternyata kita gimana? Nanti tidak kira. Protes sama apa? Kalau kau gitu, aku malas jadi gaji. Karena begitu aja. Nanti kalau bicara takdir, ujungnya gitu. Kalau tahu gitu. Nah, ini yang perlu kita paham. Ketika Allah menentukan sesuatu, si polan kafir akhirnya hidupnya sengsara umpamanya. Ditentukan oleh Allah begitu. Matinya nanti mati kejepit umpamanya. Nah, kalau bisa mati hanya lupa napas saja kalau bisa. Dan bersusah kali. Baik. Ketika Allah menentukan tadi menakdirkan sesuatu tadi, itu tidak semata-mata otoritas Allah. Di sana ada proses yang perlu dipahami. Yang menetapkan Kapolri menjadi Kapolres yang menandatangani Presiden Republik Indonesia kan? Untuk siapa Kapolri? Untuk rakyat Indonesia. Saya ulang.
Siapakah yang menetapkan Pak Kapolri menjadi Kapolri? Siapa Kapolri baru? Listio. Pak Sigit aja ya. Siapakah yang menetapkan Pak Sigit menjadi presiden dengan tanda tangan ini? Presiden Jokowi. Kapolri tadi itu siapa? Untuk rakyat Indonesia. Ada yang protes? Oh dia kira-kira. Nah, ketika orang protes kepada presiden jawab, yang milik kalian. Nah, kenapa yang presiden? Tapi sebelum sampai ke meja dia ada tanda tangan, ada nggak fit and protes? Siapa yang melakukan itu? Wakil kita, rakyat yang memilih kan. Nah, jadi atas petunjuk siapa kalau begitu? Rakyat. Baru presiden menandatangani. Artinya seseorang ditanya sama Allah, ente nanti kalau waktu lahir di dunia mau kafir atau mau Islam, ditanya sama Allah, bukan dari saya. Cepat kira-kira karena glorious kafir gitu. Latah. Ketika dia ngomong Islam, aku nanti lahir mau Islam atau nanti lahir mau kafir, informasi tadi yang diterima oleh Allah dilihatlah oleh ilmu Allah. Dilihat oleh ilmu Allah. Setelah Allah melihat dengan ilmunya, Allah ingin nggak dengan ilmu tadi? Itulah iradah. Setelah Allah berkeinginan, jadikanlah takdir. Maka tiga ini harus ada. Itu nanti pembuktian bahwa Allah hayat. Itulah kelengkapan sifat 20 nanti. Apa yang kita pilih itu dia dengan berdasarkan ilmunya Allah. Dia akan jizinya, kelayakannya. Kalau dilihat dengan ilmu Allah yang mengakhir hasil itu, ditetapkan sama Allah. Dan ketika Allah menetapkan sesuatu itu bukan semata-mata Allah yang menentukan. Di sana ada komunikasi sebelum. Sehingga ketika nanti dilaksanakan di qadha tidak ada masalah. Dulu mau masuk ke wasiah ini kemauan kalian atau kemauan orang tua kalian? Dan karena ada guru kalian apa? Saya masuk kemarin kebetulan ya Pak. Saya masuk kemarin terpaksa ya Pak, nggak apa-apa. Memang awalnya memang harus kebetulan. Ada. Memang awalnya harus terpaksa. Ada. Yang ada kebetulan terus terpaksa. Ya. Baik. Kata seorang ayah atau seorang mak, kamu tamat ini mau kuliah di mana? Kamu kuliah di mana? Di UIN lah mak. Jangan di UIN lah. Mama nggak sanggup dia bisa kali. Unipa aja ya. Dengan tak Unipa aja ya. Kenal. Kenapa orang? Kau nggak boleh Unipa kan? Kata si anak, aku maunya kau jadi UIN lah. Adalah kalau memang kau maunya itu. Ini banyak. Sama si mama. Kata mama, ya udahlah kalau kau maunya di UIN. Daftarlah ke UIN. Pilihan siapa ke UIN? Nanti bersama kan? Mamanya harus bertanggung jawab dengan perkuliahan Asia. Tanggung jawab. Akan pilihan kalau tuh UIN. Kata mama, udah dia sendiri. Nanti kalau mama kau di UNIPA, kalau kau di UNIPA semua dibayar. Mama, oke. Ini laki siapa? Laki kau. Bilang siapa dulu? Kata mamanya. Laki kau kata mamanya. Sudah bilang kawin itu sudahlah.
yang mau saya ambil ini pendekatan bahwa di situ ada dialog sehingga kita tidak nanti bisa menghujat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi segala sesuatu yang ada itu sudah tercipta berdasarkan sudah ada ukurannya. Apa hubungannya dengan ayat pertama? Masa takdir begini. Ada beberapa hadis yang menyebabkan orang hidupnya terseret-seret di dunia ini, apalagi nanti di akhirat, disebabkan orang tersebut tak beriman, tak percaya dengan masalah takdir. Saja. Orang yang tak percaya dengan takdir, tak beriman dengan takdir, atau tak paham dengan takdir, ngomongnya kadang-kadang tanpa disadari ini, tanpa disadari. Kalau tahu ini tadi tak datang. Kalau tahu ini tadi tak datang. Ada penyesalan. Berarti selama dia ngaji di tempat ini tersiksa batinnya enggak? Sama kali pun ayah kata si ayah, kita ngaji dulu. Kata si ayah. Pak Helmi bawa anggota. Saya ngaji mau berangkat sekalian. Jadi jam 10. Jam 9 selesai sebelum ngaji gitu. Rupanya udah jam 11. Kata si anak, kalau tahu binar ikut aja katanya. Tuan, hah? Itu takdir. Itu takdir. Lahangnya sana tadi. Ustaz yang kuning sih jangan. Takdir itu sesuatu yang terjadi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh kita. Kalau sesuatu terjadi sudah kita ketahui, itu bukan takdir. Namanya takdir. Terjadi sesuatunya itu yang kita tidak pernah membayangkan sebelumnya. Yang kayak diceritakan Pak Usman yang gemuk. Yang bilang mana enggak ada kan? Yang bilang-bilang. Kupingnya ya. Kadang wahai mana betis mana paha. Gue tetap apa? Bilang sama ayah nanti itu. Dizolimian. Pak Usman kan sering menceritakan tentang seseorang bertanya tentang neraka, setan yang dimasukkan ke dalam neraka kan dibakar pakai neraka ya. Setan terbuat dari apa? Api. Neraka itu api sama api dibakar sama api. Kalau kulit kita dibakar api ya nyonyok, ya kan? Setan terbuat dari apa? Terus nanti kalau masuk neraka dibakar. Kalau pembakarnya apa? Terus setan dipanas. Api, enak lah orang itu. Ya kan? Nah, terus saya lupa ceritanya. Cerita yang ketiga itu kan cerita yang orang tadi nanya tentang apa? Kata masuk neraka. Nah, ceritanya ketiga dari cerita Pak Usman. Yang tadi jawabannya rupanya sangat apa? Maaf gitu. Bapak ditanya kok dijawabnya malah apa? Dia kan tanya takdir. Takdir itu apa? Saya lupa cerita bersama, pokoknya gue saya ingat. Setan tercipta dari apa? Dibakar dengan api. Apakah dia merasa menderita dengan dibakar dengan api itu? Menderita. Karena artinya mau dikatakan di sana ada rasa. Itu nggak ada rasa, tetap rasa. Jadi dikasihkan dengan jawaban langsung tadi dengan seseorang yang dengan tamparan tadi. Orang yang menanyakan tentang setan tampar. Dan memberikan begitu. Orang tadi kan kena tampar. Yang ditampar apa? Mukanya. Mukanya ada kulit nggak? Mukanya ada kulit nggak? Terus yang nampar pakai apa tamparannya? Tangan ini berkulit nggak? Kulit ketemu kulit. Yang apa sakit yang itu. Yang lain lebih sakit. Kulit ketemu kulit waktu diantukkan sakit marah. Dan kira-kira nanti api ketemu api setan itu terbakar nggak? Menderita nggak?
Yang kedua, waktu ditanya tentang takdir, Bapak pernah nggak terbayang waktu tampar? Tadi dikata tampar. Bapak pernah terbayang nggak bahwa saya tampar? Yang enggak takdir. Jadi takdir itu sesuatu yang terjadi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nggak tahu sebelumnya. Sama dengan ini. Rezeki itu takdir. Rezeki itu gaji, upah, bukan bahasa daripada rezeki. Ulang. Gini. Pulang haji ini. Ada nggak yang membayangkan nanti dapat duit? Sejuta ada yang ngasih. Itu rezeki namanya. Apa namanya? Ustaz Afwan ngajar di sana. Akhir bulan dipanggil Bu Neneng. Yakin saat Abang semangat. Ini gajian, rupanya bukan penundaan. 1 juta lebih tunda. Afwan, saya tahu yang kita itu berapa jumlahnya. Setiap bulan tahu. Bulan kemarin 3 juta, ini cuma 2,5 juta. Tahu kan? Potong 500 untuk bangunan, umpamanya. Tapi tahu 3 juta itu gajinya. Itu bukan rezeki. Kan sudah diketahui duluan. Itu upah. Dilihat di dalam kitab cara menarik balik. Oke, kembali kita tuntaskan. Beriman kepada takdir itu dalam rangka membahagiakan hidup dunia dan akhirat. Orang yang tak beriman dengan takdir, nanti di neraka dia akan diseret. Orang yang tidak beriman dengan takdir, di dunia ini hidupnya terseret-seret. Baik. Jadi, lihat yang berwarna merah. Jadi, saya ulangkan, apapun yang terjadi di muka bumi ini sudah ditentukan oleh Allah. Apa katanya? Innallaha kataba maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfi sanatin. Apapun yang ada di muka bumi tadi, kulasek tadi, atau anda umroh tadi, apapun yang ada di dunia ini, yang ada ataupun yang terjadi, itu sudah ditulis oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Maqadir khalaiq tadi, takdir makhluk itu sudah ditulis oleh Allah. Qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menjadikan langit dan bumi, bi khamsina alfi sanah, 50.000 tahun sebelum Allah menjadikan langit, sebelum menjadi bumi. Bumi belum ada, langit belum ada. 50.000 tahun sebelum itu takdir kita sudah ditentukan oleh Allah. Hari ini tanggal berapa? 7 bulan 2 tahun. Siapa yang disebut kajian? Kaya kan? Itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Itu nggak usah ngelah, mau udah aja. Udah takdir. Aku pikir Ustaz Adi Suhara, atau enggak datang, aku kena aja. Aku pikir Ustaz Adi Suhara. Memang biasanya Ustaz Adi Suhara, cuma takdirnya hari ini saya. Jadi kalau sudah bicara takdir, ya sudah tenang aja. Iyalah. Baik. Apa bedanya takdir sama nasib? Kalau baca status saya, itu pertanyaan dari Al-Qarab Al-Fatah. Kalau baca status saya, itu pertanyaan dari Al-Qarab Al-Fatah. Tinggalnya di Kota Medan. Medan Soka. Apa? Nasib. Nasib dalam Al-Quran itu disebut pembahasan dengan empat. Kita warisan ada
Kita warisan nasib ada. Terus cerita sosial. Jangan lupa bahagia di dunia. Baik. Nasib itu gitu. Nasib bahagian daripada takdir. Nasib bahagian daripada. Jadi bahasa lainnya takdir menasib itu sama. Umum khusus mutlak. Cuma orang Indonesia, khususnya orang Perbaunan yang salah di dalam menggunakan istilah nasib. Kita menggunakan nasib itu untuk yang apes-apes. Ulang ya. Kita selalu menggunakan kata nasib itu untuk yang apes-apes, yang buruk-buruk. Begitu kita buruk, nasib sudah nasib pula. Kan begitu. Begitu dapat rezeki yang bagus-bagus, inilah rezeki soleh katanya pula. Gak pernah orang yang puasa 7 tadi tiba-tiba nggak nyangka ada puasa 7 tadi terus dagang gini. Nasib. Tapi begitu apa? Apa dia bilang? Nasib. Padahal nasib itu bahagian daripada takdir. Oke. Saya pahami? Terakhir. Segala sesuatu terjadi siapa yang menentukan? Allah. Yakin? Yakin. Si A ditentukan 50.000 tahun yang lalu sebelum menjadi langit dan bumi ini. Ditentukan oleh Allah, si A akan sakit. Si A, Ahmad terang. Allah ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Asbat ini. Si A ditentukan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah sakit. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Februari 2021. Si A ditentukan oleh Allah. Apa tentunya tadi? Sakit. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Berapa hari dia sakit? Oke. Tanggal 11 apakah si A masih sakit? Enggak, sakit lagi. Karena ketentuannya cuma sampai tanggal 10. Saya ulang. Ini perlu kalian pahami. Kita pahami, maaf ya. Si A ditentukan oleh Allah sakit dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 11 dia akan sehat. Pertanyaan saya gini, perlukah si A tadi berobat? Supaya apa? Ngapain? Dia berobat supaya apa? Kapan dia sehat akhir? Tanggal 11 kan? Jadi kalau nggak berobat? Sehat juga. Hah? Berobat nggak berobat si A ini tanggal 11 sehat. Hah? Ya itu tadi takdir. Kalau tahu kan takdir. Ngapain ini sibuk-sibuk berobat? Kalau tetap sehat kok, Anda tahu? Ayo. Ini saya ingin mengatakan apa fungsinya usaha? Nggak berusaha pun apa? Orang ditakdirkan masuk dalam surga, walaupun amalnya amal neraka, tapi kan takdir masuk surga masuk. Apa sembahyang? Ngapainnya? Betul. Ini contoh kasus saja. Seseorang ditentukan ditakdirkan dia sakit selama 10 hari dari tanggal itu sampai tanggal. Berarti tanggal 11 dia masih Sehat. Kalau begitu perlukah berobat? Ngapain berobat? Ini contoh yang sadis. Keluarganya sakitnya luar biasa, berat. Kalau bisa sakit itu ringan-ringan aja. Sudah 10.000 beli sakit sembuh, kira-kira gitu. Enggak, keluar tuanya. Gini. Ada orang berobat atau rumah sakit jual anak. Berat. Kambuh jual mobil. Terakhir masalah rumah sakit.
biaya dibutuhkan 100 juta, nggak punya apa lagi, sawah nggak punya, rumah tanah nggak punya, mobil sudah terjual, yang tinggal ada cuma rumah. Cuma ada rumah. Akhirnya besok mau dioperasi, hari ini rumah digadikan. Hari ini rumah digadikan. Sore nanti serah terima duit. Warga kita di rumah sakit. Begitu terima duit, sore hari jam 4, dan kita semua terima uang. Begitu uang diterima, setorkan ke rumah sakit. Karena besok mau operasi kan? Begitu disetor, tanda tangan, tempel selesai, kertas selembar, bukti sudah membayar. 5 menit kemudian dipanggil dokter, cepat-cepat tuh masuk ke ruangan, keluarga kita meninggal dunia. Kira-kira kita mau ngapa? Masih. Gak kegadikan rumah, hanya berselang 5 menit aja. Kan keluar tergadi, besok di rumah sakit, kalau kan enggak. Kalau kau tidak tergadi dan rumah. Kalau tahu, diketakdir aja. Jawab, perlu nggak berobat? Nggak berobat sembuh. Gitu ya. Baik. Kita wajib berobat. Apa hukumnya? Jadi apa fungsinya? Pada sudah ditentukan. Gini. Inilah yang disenangi sama Allah. Kita nggak tahu apa takdir kita. Kita nggak tahu apa takdir kita. Tapi kita tetap berusaha, tetap berikhtiar. Orang berikhtiar dan berusaha itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia nggak tahu takdirnya apa. Terus kalau Allah sudah ridho, ditakdirkanlah seseorang masuk neraka, seseorang masuk neraka. Tapi Allah orang ridho kepada orang ini. Orang yang sudah ditetapkan masuk neraka bisa nanti berubah masuk dalam surga. Mau nggak? Hak Allah. Tetapi sudah ditetapkan. Berubah nasab. Ini apa siapa? Pak Aris. Ini sama Pak Aris kalau di rumah HP ini sama Ustaz Aris keset aja ini. Kalau di rumah sama anak-anak Aris, HP-nya itu keset-keset mainan nomor mobilan. Jadi waktu saya datang ke rumah Aris, Aris buat HP kok untuk main-mainan. Kenapa pengakuan saya? Kok tidak punya surat katanya? Masih. Bisa nggak saya proses? Punya siapa? Untuk main-mainan mobil kemananya? Orang punya Aris, nggak apa-apa. Kita ini milik siapa? Mau diapain Allah terserah apa? Paham? Walaupun kita nggak tahu takdir apa, apabila berusaha, usaha itulah yang disenangi oleh Allah. Demikian mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Oke, kata pertanyaan salah ya. Saya rasa sudah tahu aku mau tanya kan itu. Oke lah, saya rasa nggak perlu pakai pertanyaan lah. Tapi kira-kira yang disampaikan ini ada yang bisa dipahami atau ada yang nggak dipahami? Kalau nggak paham sudah takdir. Masih. Paling penutup. Takdir ada dua. Ada takdir yang tidak bisa berubah dan ada takdir yang bisa berubah. Perubahan takdir itu pun sudah ditakdirkan. Perubahan takdir itu pun sudah ditakdirkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Makram Al-Ustaz dari Dana Universitas DMIQ. Mudah-mudahan